Pada hari pertama, beberapa anak nakal melemparkan kopi panas ke arah guru. Melihat hal itu, petarung terkuat di kelas berdiri dan memukul anak yang melempar kopi. Anak lain mencoba bersikap sok jagoan, tapi si petarung menendangnya begitu keras hingga ia terlempar keluar kelas. Setelah itu, semua anak meninggalkan kelas untuk menikmati pertarungan tersebut, kecuali Gamin. Guru kebingungan, bertanya-tanya sekolah macam apa ini. Ketika ia berteriak, semua murid malah menertawakannya. Melihat hal itu, si petarung kembali ke kelas dan memberi isyarat agar semua duduk kembali. Tidak ada seorang pun di seluruh kampus yang berani menentangnya. Namun Gamin sama sekali tidak menyukai sikap si petarung, karena ia mempermalukan guru dengan memanggilnya dengan sebutan hina di depan semua orang. Saat waktu istirahat, Gamin meminta izin kepada guru untuk memberi pelajaran pada si petarung sombong itu. Tapi guru menolaknya, menganggap Gamin hanya anak kecil. Keesokan harinya, si petarung benar-benar kelewatan. Ia memukuli seorang anak miskin dengan brutal hanya karena tidak memberinya uang. Guru melihat bahwa ia memperlakukan anak itu seperti teroris. Ia meminta seorang guru laki-laki untuk membantu. Tapi guru itu pun terlalu takut ikut campur urusan si petarung. Akhirnya guru itu memberanikan diri untuk masuk sendiri. Namun Gamin menghentikannya. Ia mengenakan topeng, masuk ke dalam, lalu melepaskan asap untuk mengalihkan perhatian semua orang. Dengan memanfaatkan kekacauan itu, ia berhasil menyelamatkan anak tersebut. Tapi bukannya berterima kasih, anak itu malah marah kepada Gamin. Katanya kalau saja si petarung benar-benar menghabisinya hari itu, setidaknya perundungan akan berakhir. Sekarang, karena Gamin menyelamatkannya, si petarung akan terus mengganggunya setiap hari. Setelah berkata begitu, ia hendak pergi, tapi si petarung menghentikannya lagi. Si petarung bertanya tentang orang bertopeng itu. Namun meski sudah dipukuli, anak itu tetap tidak membuka mulut. Saat si petarung hendak menghantam kepalanya dengan tongkat bisbol, Gamin kembali menyelamatkannya. Melihat Gamin berdiri di depannya, si petarung mencoba pamer kekuatan. Tapi satu pukulan Gamin langsung membuatnya ambruk. Gamin sempat mengira ia sudah mati, tapi ternyata masih bernapas. Keesokan harinya di kelas, seseorang melemparkan kursi ke arah Gamin. Ternyata itu si petarung, yang kini tahu bahwa Gamin adalah orang bertopeng itu. Di depan semua orang, ia membakar buku catatan Gamin, berharap Gamin marah dan membuat kesalahan. Tapi Gamin sama sekali tidak peduli. Ia ingin menyelamatkan bukunya tanpa bertarung. Sayangnya, sudah terlambat. Melihat bukunya terbakar, ia terpaksa melawan si petarung. Si petarung merasa dipermalukan di depan semua orang, mengambil tas yang terbakar lalu melemparkannya ke arah Gamin. Namun Gamin dengan tenang melemparkannya kembali ke arahnya. Setelah dihajar begitu parah, si petarung sudah tidak mampu bangkit lagi. Gamin berhasil mengalahkan petarung nomor 1 kampus di depan semua orang. Kini, setiap kali temannya yang lemah lewat, orang-orang menghormatinya. Ketika berita tentang keberanian Gamin sampai ke telinga senior-senior kampus, salah satunya datang langsung untuk menghadapi Gamin. Senior itu menemukannya di perpustakaan, tapi Gamin mengira mungkin ia datang untuk mengajaknya bergabung dengan kelompok mereka. Sebaliknya, senior itu langsung menyerangnya. Gamin berbalik dan berjalan pergi, tanpa sengaja berhasil menghindari semua serangannya. Anak-anak yang menonton di luar sangat menikmati pertarungan tidak sengaja antara Gamin dan si senior. Akhirnya, Gamin membuka sebuah lemari, dan senior itu menabraknya hingga pingsan. Gamin benar-benar bingung bagaimana mungkin seseorang bisa pingsan tanpa alasan yang jelas.